Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah nunduk, menunggu beduk semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kita ketemu kembali hari ini untuk menunggu beduk kita. Semoga Allah mudahkan puasa kita dan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan amalan terbaik yang insya Allah akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini izinkan saya sharing tentang bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Pertama, kita pahami dulu bahwa Ramadan itu sebelumnya adalah bulan biasa di dalam bulan-bulan orang Arab. Jadi dia tidak bulan spesial. Sampai dia menjadi spesial kenapa? Karena Al-Quran turun di dalam bulan suci Ramadan. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan jadi mulia. Malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang adalah malaikat Jibril. Kenapa? Beliaulah yang membawa Al-Quran, membawakan wahyu. Bulan di mana turunnya Al-Quran itu ada bulan Ramadan, maka dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah di situ dilipat gandakan. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Ya, ada satu malam yang paling mulia itu malam Lailatul Qadar, yang disebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam turunnya Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat sekalian, maka yuk kita bermuamalah kembali, kita kembali pada Al-Quran. Inilah mukjizat yang unlimited. Kalau kita pahami mukjizatnya Nabi Musa, membelah lautan, pum, terbelah. Yang tongkatnya itu masih ada di Museum Topkapi di Istanbul. Mungkin kita bisa minjem sebentar, di sebelahnya adalah Selat Bosporus, kita pukul-pukul gak akan pernah terbuka. Kenapa? Hanya sekali pakai, setelah itu tidak mungkin berlaku kembali. Tapi untuk Al-Quran, dari zaman Rasulullah sampai sekarang, mukjizat itu terus berjalan. Alhamdulillah, sampai akhir zaman. Getaran-getaran Al-Quran di dalam magnet tersebut, kita mengenal adanya garpu tala. Getaran itu terus bergetar dalam hati kita. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita bergetar dengan getarannya Al-Quran. Mukjizatnya terus berjalan. Nah, di bulan suci ini, ayo kita muhasabah kembali. Apakah muamalah kita, connecting kita dengan Al-Quran sudah baik? Ya, kita cek lagi ya. Setidaknya ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran, ada 4 levelnya. Level pertama, 1, ketika kita membacanya, yatlu, tilawah. Tilawah itu gimana kita baca? Paham nggak paham? Terserah. Yang penting kita bacakan. Dan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Maka di situ 19 dikali 10. Ada 190 kebaikan keberkahan. Dan tidak dijelaskan sampai sekarang. Satu kebaikan ini berbentuk apa dan bagaimana? Apakah satu kebaikan itu seperti satunya saja itu mungkin Fortuner gitu kan? Masya Allah, baru Bismillah aja punya 190 Fortuner gitu. Allah. Dan kita nggak tahu gitu ya. Maka berlomba-lombalah mentilawahkannya. Maka di level kedua setelah itu ada at-tafhim, memahami. Apalagi pertama kita mentilawahkan. Paham nggak apa-apa, kita tilawah dengan tilawah yang baik, dengan tahsin yang baik gitu kan. Level 2, bahkan menariknya di level 1 ini ada 2 jenis. Jenis pertama adalah kita ketika mentilawahkan dan ternyata alhamdulillahi, kita terbata-bata, oh masya Allah kata Rasulullah, pahalanya 2, kebayang. Enak ya, 1 pahala tilawahnya, kedua pahala tadi yang agak terbata-batanya itu ternyata ada pahalanya. Ikhtiar tilawahnya lebih nggak mudah. Orang yang sudah lancar baca Quran, 1 halaman, itu paling 2-3 menitan. Tapi untuk teman-teman yang belum lancar, ya Allah, 1 halaman itu bisa setengah jam. Tapi disitulah Allah memberikan ganjaran, memberikan pahala yang lebih. Kenapa? Ikhtiarnya, juhudnya, perjuangannya itu nggak mudah. Dan itu Allah hargai. Pertama, at-tafhim. Oke. Kedua, pertama at-tilawah, kedua at-tafhim, memahami. Apa itu memahami? Ketika kita baca ayat Quran itu, kita sudah mengerti, oh ini maksudnya ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya adalah milik Allah semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu Maha Rahman loh, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, gitu kan. Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami nyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan dalam penyembahan kami kepadamu ya Allah. Maka ketika kita baca ayat-ayat itu, kita mulai memahami, oh Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu hidup. Itu kedua, tafhim. Bisa kita lakukan dengan cara apa? Misalkan kita baca satu ayat, berhenti sejenak, kita baca terjemahnya. Kalau misalkan kita belum ngerti bahasa Arab. Arab Indonesia. Untuk apa? Agar kita di level kedua, grade-nya. Itu mulai tafhim. Ketiga, udah mulai tadabbur.
Kalau tafhim tadi oh ini asbabun nuzulnya seperti ini, oh ini asbabun nuzul seperti ini. Kita mulai paham tuh, oh iya ya gitu kan. Kalau at-tadabbur sudah mulai mengaca, jadikan ayat tadi sebagai kaca cermin untuk kita sendiri. Oh, tidak memikirkan bahwa ayat itu turun untuk Rasulullah. Contoh misalkan ketika baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu kan kisahnya ketika Rasulullah gitu kan menunggu ayat turun gitu, dan belum nunggu ketika caci makian berdatangan, belum dikucilkan dan sebagainya gitu kan. Mawadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Rasulullah. Ketika belum dalam keadaan bimbang, ada kalimat mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini untuk Rasulullah, iya asbabun nuzulnya, atau abasa wa tawalla. Ayat ini asbabun nuzulnya untuk Rasulullah, kita tahu di situ. Abdul bin Umi Maktum datang, saat itu Rasulullah jadi bermuka masam. Abdul bin Maktum saja tidak melihat. Kenapa? Beliau tidak bisa melihat Rasulullah. Dan beliau nggak tahu kalau Rasul bermuka masam. Tapi Allah tahu. Ditegurlah bagian dari Rasul. Iya, ayat ini untuk Rasulullah asbabun nuzulnya. Itu baru level tafhim. Kalau untuk tadabbur, sudah mulai memahami. Oh ya, Allah nggak suka kalau kita bermuka masam. Dan ketika kita punya persoalan, apapun persoalannya itu, ketika kita baca Ad-Duha tadi, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, kita sudah mulai memahami ayat itu kayaknya bukan lagi untuk Rasulullah, tapi untuk kita, untuk saya. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, alim murtadho, masih ada Allah gitu ya. Nah, maka itu udah levelnya, udah level oke. Setiap ayat yang turun, apakah itu teguran, apakah itu nikmat syurgawi gitu kan, mulai kita tadabburkan, oh ini Masya Allah, ini untuk aku mulai pahamkan hal itu. Ada ayat-ayat tentang orang munafikin, kita coba ngecek di dalam diri kita. Kita mulai bercermin, ada nggak ya sifat-sifat munafik di dalam diri kita? Atau misalkan ada sifat-sifat orang-orang ahli syurga, ibadur rahman gitu kan. Oh ini indah sekali. Ada nggak ya sifat-sifat itu dalam diri kita? Kalau nggak, ayo kita muhasabahin lagi, kita ikhtiarkan agar sifat itu ada dalam diri kita. Tapi kalau misalkan ada, alhamdulillah ya Allah, ada sebagian yang perlu, ya mungkin ada sebagian lagi yang belum kita maksimalkan kembali. Maka jemaah sekalian, di level 3 adalah tadabbur, dan di level keempat yang tertinggi adalah kita mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ketika diminta untuk misalkan fatabayyanu, kita tabayun gitu kan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, amal yang baik, maka kita mengamalkan amalan soleh tadi gitu kan. Maka kita di level tertinggi adalah ketika bisa mengamalkannya. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, yuk kita pertama tilawah harus terjaga. Kita punya targetan jauh-jauh hari sebelum kita masuk. Misalkan kita sudah punya targetan A, B, C, dan C gitu kan. Minimal kita odot, one day one juice misalkan. Setelah itu kita coba tadabburi, ini asbabun nuzulnya bagaimana, sebagainya. Itu setiap kisah tadi akan hidup dalam renung hati kita. Kita mulai mentilawahkannya dengan baik, mulai memahaminya sedikit demi sedikit, terus mulai mentadabburinya, oh ayat ini kalau untuk saya gimana ya. Level tadabbur ini kalau dalam ilmu MR seperti garpu tahla. Setiap baca ayat gitu kan, maka kan kata Ustadz Nasrullah diganti semua. Untukmu-nya misal mawadda'akanya tadi itu yang harusnya untuk bahasa untuk Rasulullah, itu berubah untuk saya. Oh Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Itu di level tadabbur tadi, atau garpu tala dalam istilah kita. Dan terakhir ada kita mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam ayat tadi. Kalau kita pelajari juga dalam GT kan, ketika kita punya persoalan, satu ada muhasabahnya, ternyata di situ ada amal-amalan gitu kan, suruh sedekah dan sebagainya, suruh lebih ramah, suruh menghormati orang tua. Kita mengamalkan apa yang ada di dalam ayat-ayat tadi. Itulah muamalah yang terbaik ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran. Dan inilah Ramadan Syahrul Quran, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dan sebagai penutup ada kisah yang menarik gitu kan, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin, surat Al-Hijr. Bagaimana muamalah Al-Qur'an itu dengan para sahabat. Itu di situ ketika menjelaskan bahwa ketika itu Ibnu Abbas menceritakan, ini dalam kita temukan dalam tafsir At-Tabari ceritakan, Ibnu Abbas pernah menceritakan ketika itu ayat ini turun, belum masih kecil. Ternyata di sana itu ada seorang wanita hasna, cantiknya luar biasa. Bahkan belum meriwayatkan, la wallahi ma in ra'aitu mithlu haqqatun. Aku nggak pernah loh ngeliatin wanita secantik itu, katanya, kata Ibnu Abbas gitu. Nggak ada yang menyerupai. Nah, ba'dul muslimin idza shallu istaqdamu. Ketika sebagian para sahabat itu ketika sholat, mereka datangnya bersegera.
Untuk apa? Agar tidak bisa melihat fitnah. Karena pada zaman itu kan mirip saat ini kita ya. Bagian depan adalah ikhwan, bagian belakang akhwat gitu. Nah, mereka datang segera biar apa? Biar tidak melihat ini. Jadi sebelum jamnya sholat, jamnya azan, beliau sudah datang duluan, nunggu di depan dan tidak melihat akhwat tadi. Kalau melihat akhwat mungkin gitu kan terganggu kekhusyuannya. Tapi sebagian di antara sahabat itu ada yang istakharu, mereka itu menunda-nunda. Untuk apa? Agar mereka bisa melihat sahabiat tadi. Bahkan ada kalimat yang menarik dalam tafsir itu. Faidah sajadu, ketika mereka sujud, gitu kan, nadharu ilaiha min tahti aidihim. Mereka melihat dari bawah-bawahnya itu bagaimana akhwat tadi saking cantiknya. Jadi kan saf paling belakang itu akan bertemu dengan saf paling depannya barisan sahabiat. Dan anak-anak seperti Ibnu Abbas yang masih kecil zaman itu, ya safnya di belakang. Dia tahu di antara siapa para sahabat yang saat itu melakukan hal itu. Dan belum mempersaksikan hal itu. Maka setelah itu turunlah ayat. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Kami tahu loh siapa di antara kalian datangnya awal-awal. Walaqad alimnal mustakhirin, dan kami juga tahu siapa di antara kalian yang datangnya akhir-akhir. Ada yang datang awal untuk menjauhi fitnah, ada yang datang akhir untuk mendekati fitnah. Allah tahu. Maka dalam Al-Hijr 24 ini itu muamalah benar-benar Al-Qur'an itu langsung memberikan teguran langsung. Maka seperti itu juga ketika kita baca ayat gitu kan, ayat tentang riba kah, ayat tentang bagaimana menghormati kedua orang tua kah, ternyata ketika baca itu langsung jelek, ya Allah. Ini ayatnya keingetin saya agar saya bisa hormat kepada kedua orang tua. Mirip dengan sahabat-sahabat tadi itu, semenjak ayat itu turun gak ada yang berani terlambat. Kenapa? Mereka takut kalau misalkan mereka nggak on time, nggak maju di depan, takut kalau ayat selanjutnya turun menyebutkan nama-nama mereka, dan mereka bagian dari orang-orang yang disebutkan dalam catatan di dalam Al-Quran. Maka baik catatan ataupun pujian, kebaikan ataupun mungkin sifat yang kurang baik dari orang-orang sebelum kita itu menjadi muhasabah dalam diri kita, menjadi tadabur. Kita cek lagi yuk Al-Quran kita, buka plus terjemahannya dan asbabun nuzulnya agar kita bisa mentadaburnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.